Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi hari Rabu dalam masa Prapaskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkaulah yang membangkitkan semangat tobat dalam hati umat-Mu. Dengarkanlah permohonan kami dan terangilah hati putra dan putri-Mu, agar kami Kau kuduskan karena usaha tobat kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu tanggal 24 Maret dalam masa Prapaskah yang kelima, diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 42. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kau mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita merenung-renung secara mendalam mengenai bacaan Injil yang baru saja
kita dengar tadi, maka kita bisa menemukan ada semacam kontradiksi menarik dalam kehidupan orang-orang Yahudi, yaitu bahwa mereka mengaku sebagai anak-anak Abraham. Bahkan mereka mengatakan bahwa bapa mereka adalah Allah. Namun dari sisi yang lain, mereka berusaha membunuh Yesus. Padahal dalam perkataan dan perbuatannya, Yesus selalu menunjukkan jati dirinya sebagai putra Allah, Sang Mesias. Rupa-rupanya, gambaran Mesias yang ada dalam benak orang-orang Yahudi tidak seperti yang ada dalam diri Yesus. Orang-orang Yahudi diperbudak oleh cara berpikir mereka sendiri. Mereka tidak mampu melihat jalan keselamatan yang dilakukan oleh Allah melalui Putra Tunggalnya, Yesus Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus sendiri mengingatkan kita sebagai murid-muridnya yang hidup di zaman sekarang, yaitu tentang perbudakan dan perhambaan di dalam dosa. Orang yang berbuat dosa adalah orang yang diperbuat oleh dosa, dan dia akan menjadi hamba dari dosa itu. Perbudakan itu terjadi pada diri kita manusia, karena manusia sudah dikontrol, dikuasai, bahkan tindakannya sudah didikte oleh kuasa dosa itu. Ia seperti tidak berdaya. Kalau sudah di tahap seperti itu, kita tidak akan mampu melepaskan diri dari jerat dosa yang selama ini hanya sendirian. Kita membutuhkan kuasa yang lebih besar dari kuasa dosa itu sendiri. Dan itu hanya mungkin kalau kita mengandalkan Yesus sebagai satu-satunya pegangan hidup kita. Kuasa Yesus sendirilah yang dapat menghancurkan kuasa dosa di dalam diri kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pergulatan yang paling sulit sebenarnya adalah yang terjadi dalam diri kita. Sering kita gelisah dan bingung karena diombang-ambingkan oleh keinginan yang berbenturan dengan nurani kita. Sering pula keinginan itu justru pandai mencari pembenaran atau rasionalisasi. Maka melalui Injil hari ini juga kita bisa membantu kita untuk menerangi pergulatan kita dalam menghadapi situasi demikian. Yesus bisa meneguhkan suara nurani kita dengan berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masalahnya yang sering kita alami dalam menjalani kehidupan kita adalah kita kerap tidak pernah melibatkan Yesus dalam pergulatan hidup yang kita alami. Padahal kita sadar bahwa tanpa Yesus, nurani kita menjadi lemah dan sering kalah dalam berhadapan dengan kepentingan nafsu, rasa aman dan nyaman yang menguasai rasio kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus adalah kehadiran Allah yang lebih nyata bagi kita. Maka kita dalam kehidupan kita hendaklah selalu menyadari bahwa tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita sesaat lagi akan memasuki pekan suci. Kita sudah bermenung banyak mengenai perjalanan hidup kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang.
Apakah kita sudah semakin sadar bahwa tanpa Yesus kita tidak mungkin berbuat apa-apa? Sehingga ketika kita merayakan pesta kebangkitan Tuhan, kita bukan hanya merayakan pesta kebangkitan Sang Penyelamat yang mengalahkan kuasa maut, tetapi kita juga merayakan kebangkitan iman kita untuk semakin hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kita bangkit bersama Kristus, menghancurkan kekuasaan dosa maut yang ada di dalam diri kita. Berkat kebangkitan Kristus yang menerangi hati kita, maka kuasa kegelapan di dalam hati kita akan sirna. Semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru dalam masa Prapaskah yang kelima hari Rabu ini semakin menghantar kita untuk semakin menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.